Ada tidak di antara Anda yang saat ini, ya, yang sekarang ini sedang menghadapi masalah keuangan dan Anda merasa, aduh, menderita sekali, sehingga muncul satu gambaran, kayaknya kalau saya punya banyak sekali uang, maka tidak akan ada lagi penderitaan karena segalanya butuh uang. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Teman-teman, tema yang saya angkat dalam video kali ini berjudul Beda Wujudnya tapi rasanya sama saja. Beda wujudnya, tapi rasanya sama saja. Saya lemparkan sebuah pertanyaan kepada Anda, dan saya tidak tahu jawaban Anda apa ya. Tetapi ini bagus sebagai pembuka. 1 kilogram kapas, jangan 1 kilogram, 1 ton kapas dengan 1 ton besi, lebih berat mana? Saya ulangi ya, barangkali saya salah bicara. 1 ton kapas dengan 1 ton besi, lebih berat mana? Saya tidak tahu jawaban Anda ketika saya lempar pertanyaan ini di banyak sekali event training, itu jawabannya menarik. Mayoritas di kelas training menjawab lebih berat 1 ton besi. Ya, jawaban mereka itu. Coba perhatikan baik-baik kalimatnya. 1 ton besi versus 1 ton kapas. Kalau dilihat dari bobotnya, kan dua-duanya 1 ton. Dan standar hitungannya sama. Artinya sebetulnya 1 ton besi dan 1 ton kapas itu sama beratnya. Nah, hanya saja beda wujudnya antara besi dengan kapas. Kayak gitu. Tapi kenapa orang kok bisa terbangun persepsi besi lebih berat? Jadi gini, kita kaitkan dengan tema yang saya kasih prolog di awal tadi. Mungkin ada di antara Anda yang heran dengan orang yang menurut Anda dia kaya, dia tidak punya masalah keuangan, tapi kok sampai bunuh diri, sampai menggunakan narkoba. Dan Anda mungkin yang saat ini sedang bermasalah keuangan, terheran-heran lalu berkata, orang sudah punya banyak duit kok masih stres-stres apa sih? Kalau aku stres, wajar wong aku duitnya sedikit. Ini terjadi karena Anda mengira, ya, misalkan mereka itu kapas, menanggung kapas, dan Anda menanggung besi. Anda lupa bahwa bobot kapas yang mereka tanggung itu 1 ton, dan Anda menanggung besi 1 ton. Tetapi karena Anda mengira besi lebih berat dibanding kapas, Anda lupa bahwa bobot 1 ton itu sama. Anda akan selalu mengira bahwa apa yang menjadi penderitaan orang lain itu tidak lebih berat dari Anda. Jadi Anda ngamatin tidak. Ada kecenderungan setiap manusia akan merasa masalahnya paling berat, akan merasa bahwa dia yang paling menderita sedunia. Karena itu tadi. Jadi bagi Anda berat, bagi orang lain bisa jadi tidak dalam sudut pandang mereka. Karena mereka juga merasa masalah mereka lebih berat. Itu tadi. Nah, ini yang saya maksud beda wujud sama rasanya. Semua bentuk penderitaan itu sebetulnya kalau dirasakan sebagai pelaku, maka bobotnya sama saja. Bahkan kalau Anda perhatikan, ketika Anda
sekarang kehilangan 100.000, bisa jadi sedihnya sama dengan Anda waktu kecil kehilangan uang 100 rupiah. Kalau dari nominalnya jelas berbeda jauh, tetapi rasa menderitanya sama. Nah, contoh yang paling kekinian kita lihat di dunia sepak bola. Bagi Anda yang punya persoalan keuangan, Anda bisa cek berapa gajinya Cristiano Ronaldo atau CR7. Gajinya besar sekali. Ya. Dia konglomerat lah. Ya, milioner lah. Bisa jadi triliuner. Kira-kira Ronaldo punya penderitaan seberat Anda atau tidak? Tentunya Anda mengatakan yang nggak mungkin, duitnya dia banyak. Nah, sekarang Anda cek, ikuti berita terkini tentang CR7. Dia sedang depresi karena jarang dimainkan oleh pelatih. Dia sulit sekali mencetak gol. Nah, bagi seorang Cristiano Ronaldo, duduk di bangku cadangan tidak dimainkan, itu penderitaannya luar biasa. Mungkin setara dengan beban Anda saat ini yang dirundung persoalan keuangan. Beda masalah, rasanya sama-sama beratnya. Walaupun dalam pemikiran Anda yang permasalahan keuangan, enak di bangku cadangan kan, gaji buta, nggak perlu main, duitnya ngalir. Karena Anda tidak di posisi dia. Nah, teman-teman, di sini maksud saya begini, bahwa misalkan Anda melihat, saya sepertinya tidak punya penderitaan. Sebetulnya saya punya penderitaan yang berbeda. Yang menurut Anda itu bukan penderitaan. Dan Anda akan punya penderitaan yang menurut saya, gitu mah gampang. Jadi wajar setiap orang akan merasa paling terzolimi sedunia. Tetapi pada intinya di sini akhirnya kita lihat bahwa Tuhan itu begitu adil. Jadi dalam sudut pandang negatif tuh kesannya semua orang dalam kelas apapun, dalam kasta apapun, itu juga diberikan ujian yang sama, hanya bentuknya beda-beda. Jadi tidak usah ngiri hidup orang lain lebih enak, karena sebetulnya kalau dari sudut pandang penderitaan, setiap orang dengan kasta yang berbeda pun, kalau kasta itu masih ada, itu menanggung beban penderitaan yang sama dengan Anda. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.